Wey. Aduh. Gue jadi apa barusan? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Lu mau tahu nggak mobil terlaris? Lebih tepatnya mobil listrik terlaris ya? Yo. Di Indonesia terlaris loh. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya guys. Gue sekarang lagi ada di BYD HK Bintaro. Yang mau datang sini boleh janjian sama Om Yogi. Dan ini adalah mobil terlaris. Sorry, salah mulu gue. Mobil listrik terlaris Di Indonesia. di Indonesia per 2024 ya men. Yo. Gokil, terlaris. Di antara banyak banget mobil listrik di Indonesia, ini terlaris penjualan nomor 1, paling banyak yang beli. Kenapa? Nih gue tahu, kasih tahu nih alasannya buat teman-teman. Oke. Gue mau nanya sama Om Yogi dulu men. Karena promo dan harga bisa jadi faktornya juga soalnya. Kita tanya tipis-tipis sama jagoan di BYD HK Bintaro nih. Come on. Nah guys, sekarang kita langsung tanya-tanya ke jagoan di BYD Bintaro nih, Om Yogi. Siap. Apa kabar Om? Sehat Om, sehat Om. Alhamdulillah sehat. Om, kita langsung bahas nih, terutama si BYD M6 ini nih. Yang terlaris ini. Yang terlaris ini. Kita lagi ngomongin orang lagi masih takut beli mobil listrik Om, soalnya gitu. Tapi nanti kita bahas. Gue mau tanya dulu, ingetin dulu teman-teman ini harganya berapa Om? Kalau yang ini yang captain seatnya 433, kalau yang 7 seatnya 423. Ini yang 7 seat ya? Iya, ini yang 7 seat. Berarti bedanya 7 penumpang sama 6 penumpang. 6 penumpang. Nah, itu nanti pilihan aja ya guys Pilihan. ya. Nah, ini varian yang paling tinggi itu di tipe superior. Superior. Ada yang standarnya 383. Ada promo-promo khusus nggak sih? Kalau promosi ya kayak biasa sih, bunga 0% setahun, terus juga bunga ringan sampai dengan 6 tahun. DP mulai 10% sama program 50-50. Tenor paling panjang berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Kalau mau hitung-hitungan yang custom gitu boleh ya? Boleh, cuma minimalnya ini di 60 juta DP-nya? DP-nya. Kebanyakan beli yang superior? Superior. Karena range-nya lebih jauh, Om. Nah, berapa tuh range? Kalau yang superior range-nya kan bisa 530. Di atas 500 lah ya? Kalau yang standarnya cuma 420. Oke, karena kalau ngomongin mobil listrik, salah satu yang paling banyak dipertimbangkan adalah itu ya? Jarak tempuh pasti. Selain desain dan lain-lain. Ya, pasti jarak tempuh dan baterainya pasti. Satu hal yang gue garis bawahi, untuk bisa nempuh sampai 530 km ini, mobil ini berarti bisa ideal banget untuk dipakai mudik juga ya? Itu ideal banget. Even mau dipakai mudik pun di rest area manapun udah banyak SPKLU. Sekalipun nanti udah keluar tol misalkan, di setiap wilayah pasti kan ada kantor PLN lah ya. Iya. Pasti ada, itu ngecas di PLN juga bisa. Even dia nggak punya SPKLU, pasti dia punya colokan listrik kan. Itu bisa pakai portable chargernya juga. Makanya jangan lupa dibawa kemana-mana itu portable chargernya. Jadi setiap pembelian mobil ini dapat portable charger Iya. ya? Dan ini udah paling kebukti ya di antara mobil listrik yang lain yang udah Punya valid, history lah, punya history bagus. Punya history. Ini ya? Ini BYD. Karena udah dipakai di Bluebird kan 2018. Sejauh apa? Itu udah 500.000 lebih kilometer. 500.000 kilometer lebih itu? Teman-teman paling pakai mobil berapa sih? 100.000, 200.000 paling. Ini udah 500.000? 500.000 kilo. Baterai health-nya masih 90%. Baterai health masih 90%. Kita jualnya history lah. Ada datanya, buktinya ada. Kalau brand sebelah kan nggak ada datanya. Oh, tapi dia jual lifetime warranty ya? Lifetime warranty cuma bahasa aja Om. Kalau dijual gitu. putus itu. Gue suka nih kalau udah saling serang menyerang gitu. Dan fun fact, ada mobil listrik yang baterainya pakai punya BYD bener? Iya, beli di BYD baterainya. Karena BYD awalnya kan perusahaan baterai. Oh, oke. Jadi mungkin brand-brand lain itu lihat baterai kita bagus ya mereka beli dengan mereka modifikasi sendiri lah. Jadi kalau ngomongin baterai, BYD ya udah expert lah ya? Iya, perusahaan baterai. Tahun 2024 kemarin di Cina sendiri BYD nomor 1. Ngalahin Tesla dan merek-merek impor lainnya. M6 berapa pajaknya? 300 ribuan lah. Aduh, harga motor pajaknya. Boleh masuk ganjil genap kemana aja? Boleh juga masuk, pajak progresif nggak ada. Progresif nggak ada, mau mobil ke 10 pun bebas-bebas aja. Mau ngomong boros dari mananya? Irit semua ini. Listrik juga murah sekarang kan, per kWh kalau rumahan 1.700. Oke. Kayak lu per kWh 2.500. Perbandingan, dibandingin beli bensin, ya mau dioplos nggak dioplos. Iya, Pokoknya kalau beli bensin, Gak usah diomongin lah itu. iya nggak usah. Dibandingin beli bensin sama beli listrik, perbandingannya berapa tuh Om? Mungkin perbandingan kalau kita bawa mobil 3 baris lainnya lah ya. Mungkin saya juga kebetulan pakai mobil 3 baris masih konven. Itu isi kalau full itu bisa 500.000 lah. Kalau ini dia fullnya sekitar 150.000. Jadi bisa ngirit sampai 80%-an lah ya? Iya, betul. Jauh banget nih guys. Jauh nih. banget. Dan bahkan biaya servisnya pun, servis rutinnya juga. Nah, servis itu kan kita per 20.000 sekali malah.
per setahun sekali. Itu di 20.000 servis cuma 500 ribuan. Di kilometer 40.000 servis 1,5-an. Oke. Di 60.000 500 ribuan lagi. Di 80.000 1,5-an. Jadi sampai 80.000 keluar biaya servis sekitar 4,7 lah. Sampai 80.000. 80.000. Murah, itu murah dibanding mobil konven. Om, kalau motor pertama bisa nggak sih? Bisa. Dari mobil konvensional? Bisa banget. Bisa nanti juga? bantu dijualin lah mobil lamanya. Dan ini Banyak resmi kok. ya Om? Langsung dari BYD ya? Iya. Oke, kalau mau test drive, apakah harus ke sini? Test drive boleh disamperin ke rumah, nanti janjian aja. Mau ketemuan di kafe, di rumah juga boleh. Nah, disamperin. Fleksibel ya? Fleksibel aja. Oke Om, warantinya gimana Om? Waranti kita baterai kasih 8 tahun atau 160.000 kilo. Oke. Waranti motornya sama juga 8 tahun. Terus juga unitnya kita kasih 6 tahun atau 150.000 kilo. Tuh, jadi panjang-panjang banget garansinya. Nggak usah worry. Itu juga masih bisa diteruskan ke pemilik setelahnya nanti. Oh, jadi kalau let's say dijual nih semua, Ya, itu masih lanjut. balik nama. Nggak ada masalah karena ikutnya ke mobil. Oh, Bukan soalnya- yang kayak itu. Oh ikutnya iya, KTP. yang merek yang ono ya. Iya. Kalau beli BYD ini lu dapat bonus tambahan nggak sih? Selain promo-promo yang tadi lu sebutin di awal. Ntar kalau misalkan beli BYD, japri aja ntar dapat bonus spesial dari saya lah. Nah, spesial. Jadi kalau teman-teman bahkan kalau ada request tersendiri lah. Tiap Iya. orang kan kebutuhannya beda-beda nih. Iya. Obrolan Japri aja. Japri aja sama Om Yogi di awal semuanya diberesin. Nah, sekalian nanti kalau kredit yang ngomongin data, ngomongin simulasi dan Iya, lain-lain. betul. Standby terus lah Om Yogi. Mau konsultasi tentang mobil listrik silakan aja Om. Boleh 25 jam lah. 25 jam. Tutupnya cuman Cuma kiamat doang. Cuma Oke, kalau gitu Om. Makasih banyak. Siap. Ditunggu bayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Tuh guys, harga under 400-300an lah. Yoi. Masih kayak mobil-mobil keluarga 7-seater konvensional yang lain ya. Betul. Dan jangan lupa tadi udah kita bahas juga ya. Mobil ini pastinya ekonomis banget nih. Pertama, lu beli bahan bakarnya dia bukan bensin ataupun minyak-minyakan lah ya. Yang dioplos. Waduh, enggak kayak gitu. Nah, kalau listrik emang nggak bisa dioplos tuh. Nggak bisa. Jadi pastinya lebih aman ya. Dan pastinya lebih murah. Lu bisa ngirit sampai 70%, 80% mungkin. Jauh banget ya. Pajaknya juga jauh lebih murah. Bisa. Ini pajaknya seharga pajak motor. Wah, 300-an. 300-an. Terus apalagi yang murah, servisnya juga murah men. Pasti. Karena tidak perlu ganti-ganti oli mesin dan lain-lain. Betul. Wah, pokoknya kalau ngomongin perduitan ini jelas super ngirit. Terus faktor lain kenapa mobil ini bisa selaris itu di Indonesia disukain, salah satunya ya karena desainnya juga. Karena ketika pertama kali kata Siapa tuh? itu lagu siapa sih? Gak tahu. Lalu nggak tahu itu lagu Dewa ya. Desainnya mewakili yang kekinian lah. Era-era baru sekarang gitu. Dia pakai aerodynamic dragon face gitu ya. Jadi kayak futuristik tapi tetap ada sangar-sangarnya. Tapi memang yang menarik dari BYD selalu ada sentuhan-sentuhan hewan-hewan gitu kan ya. Merek-mereknya pun kelihatan ya. Yoi. M6 doang sih yang nggak ada Nama binatangnya ya. Atau mungkin di Cina sana ada binatang M6 juga. nggak tahu M6 sih. itu singkatan. Apa macan, Macan, meong, maung, mau, monyet, monyet. Nah gitu. Banyak. apa lagi? Pokoknya ada 6 itu. Ada lah. Pokoknya ya mungkin gua nggak tahu juga ya karena yang lainnya ada seal, sea lion, dolphin. Wah. Nah, ini juga menurut gua ya itulah kesan-kesan naganya tuh emang kena banget. Dia perlampuan juga lengkap, dia pakai triple LED projector gitu ya, ada di area juga. Bagian bawah jadi lebih kerasa aerodinamisnya tuh kayaknya bagus banget gitu. Tapi mungkin biar kayak ada efek naga-naganya kan naga ada gini ya. Ada. Di bagian pipinya gitu. Emang cakep sih. Dan di sini ada kamera karena sudah mengadopsi kamera 360 kalau mobil keluarga, di mana pasti agak sedikit lebih besar dan panjang. Ada 360. Itu memudahkan. Masih ngomongin desain, overall tuh teman-teman bisa lihat ya, memang tidak hanya futuristik, tapi emang semewah itu ya. Yoi. Aksen-aksen chrome-nya nyambung dibuat jadi window line gitu ya. Kaki-kakinya pun udah sama nih. Velgnya finishingnya bagus dan polish machining dan kerasa sporty gitu. Untuk ukurannya dia pakai ukuran 225/55, ringnya ring 17. Jadi untuk ukuran mobil keluarga ini cukup gede ya. Pengereman juga pakai cakram dan segala macam fitur yang ada di dalamnya guys.
Terus ke bagian atas dia polos aja nih. Nah, di sini di bagian yang sebelah kanan nih spion ada logo NFC karena dia ada keycard gitu ya, kayak kartu gitu. Yoi. Gantinya kunci gitu deh, ya biar kerasa kekinian juga ya karena Tesla itu gitu juga ya Ben ya. Sama. Keren ya, ada lampu sen, ada kamera di bagian sini karena 360 ya. Handle pintu dia warna body dan ada akses smart entry gitu ya. Smart key-nya tuh kayak gitu model pencet. Di bagian bawah ada side skirt dan ada krum-krumannya juga. Jadi kerasa mewahnya dari situ deh. Karena emang kalau mobil keluarga harus ada sentuhan mewahnya, nggak cuma gagah doang. Di bagian belakang pengeremannya juga pakai cakram. Di belakang ada antena shark fin, high mount stop lamp yang lumayan gede, rear upper spoiler juga menurut gue cukup lah. Kerasa luas sih, nggak terlalu yang sampai ke samping-samping gitu ya. Ada defogger juga. Nah, yang gue suka mobil-mobil BYD itu punya stop lamp yang manjang dan nyambung-nyambung gitu. Betul. Bikin efek futuristiknya tuh lebih dapet lah. Ada kamera, bagian bawah ada sensor parkir juga, ada 4 titik jadi lumayan lengkap. Selain kamera 360, sensornya lengkap untuk dipakai parkir. Pasti akan sangat-sangat ruhai guys. Nah guys, sekarang kita lihat apa ya sebutannya? Motor listrik. Iya motor listrik ya, bukan mesin. Dia ada hidroliknya. Wow. Itu yang bikin mobilnya jadi kerasa lebih mewah juga guys. Yoi. Sebenarnya mah ya kalau teman-teman mau nambahin mobil-mobil teman-teman nih tambahin apa namanya hidrolik ini juga murah ya. Murah. Dan ini emang fungsional sekali dan harusnya semua mobil tuh kayak begini nih. Bagus, udah dicat dasar rapi, terus ada peredamnya juga. Nah, untuk motor listriknya dia outputnya di 204 PS, 310 Nm. Ya, untuk mobil keluarga cukup gede ya, men. Nah, untuk 0 sampai 100 di 8,6 detik. Cukup lah ya. Cukup keluarga. Cukup kencang juga ini, guys. Jadi cepet gitu percepatannya dan ngecasnya juga ini salah satu yang cukup cepat, kurang lebih untuk nyampe ke 100% masih di bawah 1 jam lah. Range-nya pun cukup jauh, 530-an kilo. Wow. Jadi kalau buat dipakai mudik ke Ciamis, Masih bisa. masih bisa bolak-balik kali ya? Ngecas dikit lah. Ya, ngecas di, iyalah, di mananya? Pas balik ke sini di Purwakarta lah. Purwakarta lah, ngecas gitu. Di rumahnya Kang Ledi Mulyadi. Wow. Nah, ini buat mobil keluarga, motor listriknya juga menurut gue cukup, baterainya juga oke, jadi jarak tempuhnya juga cukup jauh dan teman-teman nggak usah takut sekarang beli mobil listrik karena SPKLU atau POM listrik itu sudah ada di mana-mana. Jadi sebelum pergi, kalau mau yakin banget nih, pilih titik-titik pemberhentian, cari di situ SPKLU pasti banyak banget. Jadi sebenarnya sih kalau kayak lu ya men ya, semua ke Ciamis gitu. Berangkat mah udah nggak perlu ngecas tuh ya. Nggak perlu. Dari nol nanti ngecas pas udah sampai di sana ya. Yoi. Berarti di rumah lu ada cas-casan buat mobil listrik ya, Bang? Ada dong. Wah, hebat sekali kamu. Oke, barudak. Kita sekarang sudah ada di interior dari BYD M6, which is ini adalah mobil listrik paling laris se-Indonesia Raya. Kita masih cari tahu alasan-alasannya, tapi dari luar aja udah kelihatan lah ya. Dari efisiensi bukan efisiensi ya. Tapi benar sih efisiensi keuangan kita ya. Yang beli mobil ini untuk bayar pajak, untuk bayar bahan bakar, untuk macam-macamnya itu dimurahkan lah. Dimudahkan dan dimurahkan. Betul. Itu. Terus yang kedua desainnya juga rata-rata ini semua orang suka nih. Suka. Orang Indonesia suka. Terus untuk motor listriknya juga ini proper banget ya. Betul. Untuk mobil keluarga bisa jarak jauh banget. Terpercaya. Terpercaya juga karena BYD adalah perusahaan listrik. Perusahaan listrik. Perusahaan baterai. Ya itu maksud gue. Produsen baterai dulunya. Jadi ya udah se-kredibel itu guys. Ketika gue masuk ke dalam, makin yakin. Pantesan orang pada beli mobil ini untuk keluarga karena yang gue perhatiin kayaknya di merek lain tidak ada yang 7-seater ya men? Tidak. Ini satu-satunya ya. Dan mobil-mobil 7-seater aka mobil-mobil dengan muatan banyak selalu diminati di Indonesia. Pasti. Makanya nggak aneh kalau BYD selain emang mobilnya juga kredibel ya, secara kualitas oke banget, bisa mengakomodir kebutuhan orang Indonesia untuk bawa penumpang banyak. Udah, ruhai lah. Udah, that's it. Alasannya udah jelas banget. Lu masuk ke dalam, kemewahannya langsung berasa banget. Joknya, perforated kulitnya, muscular, berlekuk-lekuk dan empuk, dan semi bucketnya enak banget, dan pengaturannya juga elektrik, jadi dimudahkan, kerasa banget. Enaknya tuh kayaknya sampai bahkan ketika lu duduk tuh berasa secara estetis, lihat ke depan, dashboard itu kerasa juga mewahnya men. Wah, ada wood panel bahkan sampai ke bagian door trim pun ada. Semua pengaturan bisa diatur dari head unit yang 12,8 in, lumayan gede. Bukan lumayan gede, ini mah gede banget. Gede. Dan bahkan bisa diputar-putar. Wow. Mungkin mau lihat reels. bisa. Kalau modelnya landscape kan puyeng jadi kecil. Goyang. Pengennya portrait, nah gini.
Tapi aku mah pengennya di landscape aja karena pengen nonton Netflix. Bisa juga karena ada. Aku mah pengennya dimiringin lah karena anak seni. Gak bisa kalau itu. Lu bikin sendiri aja tuh, Bah. Nah, setirnya dia udah kulit-kulitan, ada jet-jetannya juga. Dan setirnya itu di bagian bawah dia flat bottom, bagus. Pencet-pencetan semua lengkap lah di bagian setir ya. Ada untuk audio steering switch, ada teleponi, voice command, pengaturan si speedometer ya. Karena speedometernya di bagian tengah MID-nya lumayan gede tuh. Banyak juga informasi di situ bisa dioperasikan untuk pengaturannya dari tombol-tombol di setir ini ya. Tapi pengaturan yang utama ada di bagian head unit ini guys. Dan di sini juga ada cruise control. Dan mobil ini juga pastinya sudah dilengkapin sama ADAS ya men ya. Yoi. Dan segala macam fitur-fitur ADAS yang paling lengkap lah, kayak model adaptive cruise control, Betul. apalagi ya anti nabrak, anti keluar jalur, anti, semuanya anti ada lah. Betul. Intinya sebagai asisten berkendara untuk dari faktor yang mendukung faktor keselamatan lah. Itu semuanya lengkap ada di sini guys ya. Tuas lampu dan lain-lain, wiper. Nah ini tadi head unit udah kita bahas juga ya, bisa muter-muter, terus pengaturan semuanya ada, bahkan sampai pengaturan AC juga bisa diatur langsung dari sini. Dan itu memudahkan juga, jadi nggak terlalu banyak apa ya, bahasa lu apa men? Kayaknya clean gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak aksen-aksen bla bla bla, semua dari sini. Keren juga, dan untungnya ininya gede nih. Jadi beneran nih kalau teman-teman nonton film dan lain-lain di sini puas banget sih. Buat penumpang ya. Kalau driver nggak boleh. Boleh. Karena kan nyetir. Harus fokus nyetir guys. Di bagian bawah ada kisi-kisi AC, ada wireless charging juga, dan lumayan gede ya, karena ini gede jadi buat naruh tuh enak tuh, tinggal ditaruh. Nah, langsung keisi guys. Jadi mau sombong maksudnya bisa wireless charging apa? Iya enggak ya emang. Ada handphone lu nggak fast charging? Nggak fast charging. Nggak wireless charging. Enggak. Ngerakeun. Wah. Nggak, tapi emang enak aja kalau wireless charging itu lo nggak usah colok-colok gitu men, maksud gua. Tuas transmisinya kayak gini nih guys modelnya. Dia kayak kue apem ya. Tapi enak dipegang ya. Proper, bener. Gue kira lu mau ngomong hal yang aneh ya. Ada regenerative braking, ada idling start stop ya. Mode-mode semua di sini untuk drive mode, fan AC juga ada di sini, cooler seat ya. Jadi lengkap lah ya. Cup holder, terus di sini ada glove box yang ada colokannya juga. Jadi buat handphone yang nggak support wireless charging bisa dicolok dari sini nih guys. Bukan dicolok dari sini. Maksudnya ngecasnya di sini. Yoi. Ada colokannya di sini guys. Ya, selain mewah, canggih, lengkap. Ya semuanya kayaknya memang ada. Dan yang paling penting untuk orang Indonesia, jangan lupakan ini ya, panoramic roof. Dia bukan sunroof yang bisa dibuka ya. bukan. Ini hanya panoramic glass aja, jadi kaca aja. Tapi menurut gua orang Indonesia juga nggak terlalu mikirin untuk bisa sampai dibuka, karena ngapain juga nongol-nongolin kepala, emang mau kampanye. Wah. Yang penting ada kacanya, jadi bikin apa ya, space-nya itu kerasa lebih lega juga men. Betul. Selain memang dipakai untuk flexing biasanya, tapi dari sisi teknisnya adanya kaca di bagian atas ya bikin dimensinya berasa luas gitu. Betul. Karena emang di belakang juga cukup luas guys, kita cobain. Gua ada di baris kedua dari BYD M6, mobil terlaris nomor 1, listrik terlaris ya. Listrik Gua terlaris. selalu lupa tuh kata-kata mobil listriknya. Wah. Kenapa? Karena Jarang review mobil listrik. Iya ya, tapi konten kita emang kebanyakan mobil-mobil konvensional ya. betul. Itu, iya sih. Tapi ya udahlah, kita review nih mobil listrik. Ini gua majuin dulu. Ini nih, segini lah. Nih dia segini guys sebenarnya guys. Ini udah lega banget nih, kerasa. Duh, ini mana sih men? Nah, segini men. Ini menurut gua udah cukup ideal, tapi kalau ini kurang mundur kali. Headroom paling gede, legroom juga gede. Ini kayaknya paling mundur, dan dia flat floor, jadi kerasa lebih lega, ada cas-casan juga tuh. Nah, sekarang kita kan mau ngetes biasanya di belakang kayak gimana rasanya. Aduh. Jedak. Kita. Nah, guys. Jadi dia modelnya geser ya. Tuh. Ini sengaja gua lipat agar tidak berubah. Nah. Tuh ya. Guys. Nah, tuh. Kaki aku masih ada banyak jari. Banyak. Bahkan bisa begini. Jadi kalau ngukur gua nggak rapat gini, bahkan gua bisa renggangin. Tuh. Oh, oke. Dan ini masih bisa mundur kalau di depan dianggap kurang lega, dan masih bisa maju kalau memang di sini sempit. Tapi tinggi gua 165, harusnya sih tinggi-tinggi 170.
175 gitu, mungkin masih bisa sih. Ini masih bisa masuk untuk 2 orang dewasa. Di sini cukup nyaman. Ada speaker juga, ada cup holder, ada kisi-kisi AC. Jadi dia triple blower gitu ya. Kerasa sampai belakang lah untuk AC-nya, jadi tetap adem. Ya overall ini memang proper untuk 7 penumpang dewasa bisa masuk. Jadi untuk mobil keluarga pastinya ideal. Nggak aneh lah kalau mobil ini jadi mobil terlaris, mobil listrik terlaris ya di Indonesia. Fungsinya memang banyak. Jadi orang Indonesia lebih mikir yang fungsional, dan itu semua ada di BYD M6. Yang minat langsung kontak Om Yogi aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.